Hari ini saya mengubah khotbah saya 3 hari yang lalu. Dan saya merasakan Tuhan sedang bekerja dan bekerja lebih di kebaktian-kebaktian kita. Ya, bukan hanya di kebaktian pertama, tapi juga kebaktian kedua, ketiga, keempat. Tuhan sedang mempersatukan gereja ini untuk menghadapi bukan hanya tantangan, tapi gelombang kebangunan rohani yang semakin dahsyat tahun depan. Kok nggak ada yang amin? Sehingga hari-hari ini juga ada banyak orang yang pusing juga tentang hidupnya ketika mereka tidak tahu bahwa kehendak Tuhan itu sempurna. Siapa yang ngikutin di Instagram saya ada AIA, Ask Irwan Anything. Ayo, angkat tangan. Ada banyak juga yang DM masuk hari-hari ini. Pertanyaan mereka simple, Pastor, bagaimana mengenal kehendak Tuhan? Apalagi tahun ini tinggal 3 bulan. Ya, nggak sampai malah 2 bulan. Bagaimana mengenal hatinya Tuhan? Apa yang harus aku kerjakan, Pastor? Itu pertanyaan-pertanyaan normal ya. Atau anak-anak muda yang belum married. Pastor Irwan, aku punya teman baik, dia cukup oke, ya, he's good looking, lumayan ganteng lah. Tapi aku bingung apakah dia dari Tuhan. Banyak kita yang bingung tentang memutuskan tentang pekerjaan, tentang harus menikah dengan siapa. Kita seakan-akan melihat bahwa kehendak Tuhan itu susah untuk dimengerti. Siapa yang kadang-kadang kita merasa gitu? Jujur, saya juga merasa gitu. Kadang kita merasa Tuhan itu jauh. Apa yang dia mau kita nggak bisa mengerti. Kadang kita melihat kehendak Tuhan itu seakan-akan kayak one dot in a big map. Satu titik yang harus kita temukan di dalam sebuah peta yang begitu besar. Kalau kita nggak temukan itu, nanti kita salah ini. Kita sering over complicating. Kita sering membuat kehendak Tuhan itu menjadi seakan-akan susah untuk kita kenal. Sedangkan saya akan buka dengan satu ini, ya, dengan satu quote berkata seperti ini. Knowing God's will starts with knowing God's heart. Mengenal kehendak Tuhan dimulai dari mengenal hati Tuhan. As simple as that. Mengenal kehendak Tuhan, saya ulangi sekali lagi, ya, dimulai dengan mengenal hati Tuhan. Kok nggak ada amin? Nah, hari ini saya akan berusaha untuk menjabarkan 4 aspek dari kehendak Tuhan. Sehingga kita tahu, hidup kita ini sudah dituliskan oleh Tuhan. Hidup kita ini dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Kita merasa nggak merasa, kita sedang kerohaniannya baik ataupun sedang tidak baik. Kita sedang merasa berdosa ataupun merasa baik. Tuhan tidak pernah berubah, kasih-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya bagi saudara dan saya. Amin. Katakan kanan kiri sekali lagi, His love is perfect for you. Kasih-Nya sempurna bagi hidupmu. Boleh pakai bahasa Jawa, katakan kasih-Nya wis pokoknya komplit kayak kowe, ya. Amin. Yang pertama, kita mengenal kehendak Tuhan yang pertama adalah God's sovereign will. Katakan God's sovereign will. Ini adalah kehendak Tuhan yang bersifat mutlak, katakan mutlak. Apa itu? Ini adalah kehendak Tuhan di mana Tuhan sudah menuliskan gambar besarnya, blueprintnya, penciptaan akan bumi ini. Ini adalah kehendak Tuhan yang bersifat mutlak, di mana Tuhan sudah menggambarkan dari penciptaan sampai kesudahannya. Itu adalah idenya Tuhan ketika Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus berkata, mari kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Yaitu Adam dan Hawa. Makanya Adam dan Hawa menikah, bukan Adam dan Johnny. Amen. Hello. Setelah mereka tercipta, jatuhlah Adam dan Hawa di dalam dosa. Sehingga dari awal karya penciptaan, Tuhan sudah berkata kepada Hawa bahwa keturunanmu akan meremukkan kepala ular. Dan ular itu akan meremukkan tumitnya. Ini ngomong tentang apa? Penyalipan Kristus. Di mana semuanya sudah ada dari sejak awal. Tuhan melihat itu sampai kesudahannya. Kita lihat satu ayat. Saya bacakan di Yesaya 46 ayat 10. Saya bacakan buat Anda, Ia yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan.
Kita baca sama-sama, keputusanku akan sampai ya dari situ. Dengan suara yang keras, come on, jam 10, 1, 2, 3. Keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Gak ada ayatnya di sini, tapi Proverbs Amsal 19 berkata seperti ini. Manusia bisa merancangkan segala sesuatu, tapi hanya rancanganku yang terlaksana. Ini menunjukkan bagaimana Tuhan itu berdaulat, katakan berdaulat. Ini menunjukkan bagaimana Tuhan itu all powerful, katakan powerful. Tuhan pegang kendali, kosmik, bumi, planet, semua dia ciptakan. Bahkan dia tahu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia tahu bahwa dia akan datang. Ya, Allah Putra itu akan datang, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia datang, dia akan disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Dan sampai kesudahannya nanti, ini akan terjadi. Setiap lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. This is a God's sovereign will. Ini adalah rancangan blueprintnya Tuhan. Yang tidak bisa ditawar dan tidak bisa digagalkan oleh siapapun juga. Katakan amin. Hari ini mungkin iblis, they can mess up with your plan. Mungkin iblis bisa mengganggu rencanamu. Tapi I'm telling you, saya kasih tahu Anda, iblis tidak bisa mengganggu rencana Tuhan di dalam hidupmu. Karena dia adalah Tuhan yang berdaulat, dia Tuhan yang pegang kendali, dan dia yang memegang hidupmu. Apa yang harus engkau khawatirkan lagi hari ini? Segala sesuatunya in his control. Katakan in his control. 2 Timotius 1 ayat 9 berkata seperti ini. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Ini yang sudah dia tentukan. By faith alone. Dengan iman saja percaya. Perbuatan baik adalah dampak dari iman. Tapi Tuhan tidak perlu perbuatan baik kita. Makanya hari ini kita jangan merasa gini. Aku masih berdosa, Pastor. Saya selalu katakan, Pastor Irwan dan jemaat, kita nggak ada bedanya. Kita sama. Saya tidak lebih kudus dari Anda. Saya tidak lebih baik dari Anda. That's why I'm telling you the good news. Saya kasih tahu Anda bahwa berita baik itu untuk semua orang. Semua orang diterima di tempat ini. Semua orang dilayakkan di tempat ini. Semua suku, ras, bangsa, bahasa, model pakaian apapun. Semua orang diterima di tempat ini. Ini hati Tuhan melalui pemimpin-pemimpin di tempat ini. Lihat kanan kirimu. Lihat kanan kirimu. Katakan gini, kamu benar-benar berharga loh. Karena Tuhan berdaulat atas hidupmu. Dan dikatakan gini, kita dengan panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan kita. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum apa? Sebelum permulaan zaman. Jadi Anda tahu sebelum satu fondasi dunia ini dijadikan, Yesus sudah melihat Anda. Yesus yang berdaulat sudah punya rancangan yang indah dalam hidupmu. Rancangan yang gak bisa digagalkan oleh siapapun juga. Amen. Amin. Kita bersyukur punya Tuhan yang berdaulat. Kita bersyukur punya Tuhan yang tidak ngasih tahu Anda. Mudah-mudahan kalau engkau percaya suatu hari engkau akan bersama dengan aku. Tapi Yesus berkata ada kepastian. Because Tuhan katakan I am the way, the truth and the life. Aku adalah jalan kebenaran dan hello. Itu bukan hasil usaha kita. Aku jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Aspek kehendak Tuhan yang kedua yang kita harus mengerti pagi ini adalah God's permissive will. Kehendak Tuhan yang bersifat mengizinkan. Tapi Tuhan tetap berdaulat loh. Tuhan tetap berdaulat atas segala sesuatu. Tapi tidak ada apapun yang terjadi di dunia ini tanpa seizin Tuhan. Dunia ini adalah dunia yang tidak sempurna bukan? Kita melihat orang baik bisa dicelakai, orang baik bisa difitnah. Tapi kita belajar dari satu story. Apa yang dimaksud dengan kehendak Tuhan yang bersifat mengizinkan, permissive will. Tuhan tidak sepenuhnya menghendaki itu, tapi Tuhan tetap mengizinkan untuk kebaikan. Itu yang namanya permissive will. Sekali lagi ya. Tuhan tidak sepenuhnya menghendaki segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Tapi Tuhan izinkan untuk kebaikan yang mungkin kita belum lihat. Salah satunya adalah gini. Allah mengizinkan Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Tapi kemudian memakai itu. Kira-kira waktu Yusuf dijual menjadi budak, enak enggak? Halo. Kira-kira waktu Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya, enak enggak?
Ada yang mengerti bahasa Indonesia di sini? Enak gak? Gak enak. Tapi kemudian Allah memakai itu untuk mendatangkan keselamatan bagi dunia. It was real. Yusuf melihat mimpi. Dia melihat matahari, bulan, bintang sujud kepadaku. It's real. Itu dari Tuhan. Tapi tujuannya bukan itu. Sehingga kenapa Tuhan mengizinkan hal yang tidak enak dalam hidup kita? Karena kadang hal yang tidak enak itu membuat kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tujuan dari hidup ini bukan untuk kita tambah kaya. Bukan untuk gereja kita tambah besar. Kemarin waktu saya meeting dengan pemimpin-pemimpin, saya diingatkan, kita bersyukur dengan jemaat yang kita berikan hari ini. This church is prosperous. Saya bilang, wow, amen to that. Thank you for telling me. Karena kadang sebagai hamba Tuhan, kita mau reach visi yang lebih besar. Kita mau melihat tahun depan lebih banyak jiwa diselamatkan. Tapi kadang kita kurang bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita saat ini. Amen. Jadi kenapa kadang Tuhan izinkan yang tidak enak? Karena Tuhan mau memakai hidup kita jauh lebih daripada Yusuf melihat pertama kali mimpinya. Dia berkata, semua kalian akan sujud menyembah kepadaku. Poinnya bukan itu. Tuhan mengizinkan Yusuf dijual. Tuhan mengizinkan Yusuf dibuang ke sumur. Tuhan mengizinkan Yusuf ada di dalam lowest point in his life. Dalam titik terendah dalam kehidupannya. Untuk supaya dia mengerti ada rencana Tuhan yang lebih besar. Kita lihat Kejadian 50 ayat 20. Berkata seperti ini, kita baca sama-sama ya. Semuanya semangat, amin. Kita baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tuhan gak pengen Yusuf dijual jadi budak. Tuhan juga sakit. Tuhan menangis ketika Yusuf dikhianati. Tapi Tuhan mengizinkan itu untuk kebaikan bagi Yusuf dan kebaikan bagi banyak orang. Siapa yang hari ini masih berkata, aku gak mengerti kenapa ini terjadi dalam hidupku. Aku gak mengerti kenapa Tuhan izinkan suamiku kayak begini, istriku kayak begini. Aku gak mengerti kenapa Tuhan izinkan aku dikhianati. Tapi percayalah, ayat ini berkata, kalau manusia bisa mereka-rekakan yang buruk, Allah akan memakai itu untuk mereka-rekakannya, untuk kebaikan. Karena Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Bahasa Inggrisnya, God works in all things. Katakan all things. Segala sesuatu berarti termasuk hal-hal yang tidak enak. Tuhan bisa pakai itu. Halo? Ada kehidupan, halo? Dan kita lihat faktanya Kejadian 39. Kita lihat, makanya saya selalu katakan ini, sekalipun Tuhan mengizinkan, Tuhan tidak pernah lepas kendali. Semua kontrol itu di tangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Semua kontrol di tangan Tuhan yang sampai hari ini masih berlubang paku. Mengingatkan kita bahwa dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Mengingatkan kita bahwa tidak pernah sekalipun dia membiarkan kita. Ayat selanjutnya, Kejadian 39. Kita lihat faktanya, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Lihat, dia dijual, ditelanjangi, dia bahkan dibeli sebagai budak, bukan hamba Tuhan. Tidak dihormati. Tapi lihat ayat 2 ini menyentuh hati saya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Penyertaan Tuhan tidak selalu diidentifikasikan dengan keadaan yang baik atau berkat Tuhan hari ini. Tetapi bahkan ketika Yusuf menjadi budak, Tuhan menyertai Yusuf. Bahasa Inggrisnya dikatakan gini. God was with Joseph. Tuhan selalu bersama dengan Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Bahasa Inggrisnya dikatakan gini. Joseph was a successful man. Kok bisa ya? Yusuf dijual jadi budak, tapi Alkitab berkata dia sukses. Karena ukuran sukses adalah, selanjutnya dikatakan gini. Karena Tuhan menyertai dia. Tuhan tahu dia bakal sukses besar. Tuhan tahu dia akan menjadi Perdana Menteri yang mengatur bukan hanya Mesir, seluruh dunia.
Sukses itu adalah ketika Anda ada di dalam kehendak Tuhan. Ask yourself pagi hari ini, tanyakan dirimu. Apakah aku ada dalam kehendak Tuhan ya? Apakah bisnisku sudah ada dalam kehendak Tuhan ya? Kadang-kadang Tuhan itu izinkan hal yang tidak enak. Saya mau satu cerita. Bertahun-tahun lalu, mungkin saya pernah saksikan ini. Tapi saya ceritakan lagi karena ini nyambung dengan poin yang kedua ini. Kadang Tuhan izinkan yang tidak enak untuk sesuatu yang jauh lebih besar yang kita pikirkan. Lebih dari apa yang kita pikirkan. Tahun 2000-an awal ketika saya kuliah musik dulu ya, Bachelor of Music. Saya ketika tahun terakhir saya memutuskan untuk kuliah double. Jadi dulu saya majornya musik, saya punya minor music performance, majornya music business, dan puji Tuhan music performance saya dapat full beasiswa, scholarship untuk diploma. Dan ketika menurut saya gini, ini saya menyenangkan hati orang tua. Papa saya selalu pesan, kamu mau jadi hamba Tuhan, kamu lulus dulu lah sarjana, apapun itu. Oke. Setelah itu singkat cerita saya telepon ayah saya sudah selesai ini, tinggal tahun ketiga, saya sekarang mau masuk Bible School. Wah singkat cerita dia terharu, dia doakan saya dari Indonesia. Dan justru waktu ketika saya masuk sekolah Alkitab, papa saya kena masalah yang cukup besar. Papa saya membeli sebidang tanah, papa saya itu orangnya sangat hati-hati. Kadang kita berpikir gini ya, kita beberapa hari ini juga banyak orang yang telepon saya bilang gini, aku wis hati-hati. Kok anakku ya sik ceblok ae. Opo ya? Dosa apa ya? Kadang kita suka gitu ya. Pernah gak ngerasa gitu? Aku kerja ya wis hati-hati. Cari kongsian, cari partner wis hati-hati. Kok ya sik dibujui ya? Pernah gak kita mikir gitu? Sin bujui itu lagi gerejanya di Cewe. Tapi bukan di lantai 4, gak ada di lantai lain ya. Ini cuman kira-kira kok seneng ya. Nah, papa saya kalau orangnya tuh hati-hati banget. Maaf kalau ada orang ajak dia beli tanah ini dan itu. Dia punya passion, dia liatin, dia cek suratnya. Dia bawa dulu ke notaris, cek dulu di BPN. Sampai clear, semuanya clear. Wah dia hati-hati, dia pernah damain orang tuh ya. Papa saya tuh sabar sekali dan orangnya diem kayak saya. Shh. Tak baptis lagi yang ngomong kayak gini, yang ketawa ya. Sampai mana? Sampai hilang aku ya. Jadi dia orang yang sangat hati-hati. Saya ini pernah ikut papa saya, saking sabarnya. Kalau dia membeli satu tempat atau lahan atau properti, dia pernah damain ahli waris itu 30 orang. Mama saya lebih sabar lagi. Begitu lihat 30 orang ngoceh, langsung keluar aku dari sini, sabar itu. Orang sabar itu orang yang jujur, ya kan? Papa saya sikta. 8 jam saya pernah barengin dia. Wah gini loh kok, jangan gitu, jangan tukaran. Sampai semua konseling sama papa saya, keluar doain saya. Saya waktu itu sampai bingung, lihat orang ini kok cek sabari. Jadi intinya gini, dia orang yang sangat hati-hati. Tapi ketika dia sudah hati-hati, dia beli satu lahan dan dia bangun waktu itu kompleks ruko, kira-kira 20 ruko. Dan sudah laku semua. Wah kelihatannya, wah berkat Tuhan luar biasa. Saya dengar good newsnya, saya kan selalu diajari, gini loh nak, diceritain gini. Setelah singkat cerita semua ruko itu dibangun, semuanya jadi, orang sudah bayar, sudah cicil in-house ya. Cicilan sudah berjalan, tiba-tiba papa saya disomasi, dikasih tahu ini IMB-nya palsu. Heran, yang ngeluarin IMB ya dia, kok dia yang ngomong palsu? Ya biasalah. Kenapa? Dikerjain karena di belakang tanah papa saya, dia membeli itu di jalan raya, belakangnya ada perumahan yang cukup besar, dia janji kepada masyarakatnya, ini jalan masuknya. Lah kita kan enggak tahu, emang kita nonton drama Korea tiap hari, kan kita enggak tahu yang gini-gini. Tapi karena perumahan ini enggak terima, enggak dapat yang depan ini, dia ngesu, ya enggak tahu ngesu atau apa. Dia tuntut itu Pemkot, pokoknya cabut ini Pak Frederick punya IMB, pokoknya hancurkan, enggak tahu gimana caranya, pokoknya tanah itu harus jadi punyaku. Papa saya orang sabar, he's open for negotiation. Ya udah, ini kan sudah saya beli, sudah saya bangun, kamu perlu, ya kamu beli aja, simple. Tapi dunia enggak begitu simple. Singkat cerita, masuk di lokal-lokal TV, di koran hari itu, dihancurkan semua bangunannya sampai rata tanah. Saya lihat itu
Dulu nggak ada live streaming, cuman saya lihat videonya waktu saya masih di Australia. Saya masuk sekolah Alkitab, kok malah papa saya kena masalah. Waktu itu saya protes sama Tuhan. Kok gini Tuhan, he's a good man. Dia orang baik, dia orang lurus. Itulah dunia. Dunia ini tidak adil Bapak Ibu. That's the reality. Makanya kalau Anda dikecewakan atau Anda punya pengalaman dengan orang gereja, jangan Anda ngejudge gerejanya. Kadang ada orang yang kepahitan. Aku kepahitan. Itu kok diaken gereja itu kok bisa nipu aku. Bisa. Bisa. Kadang iblis lebih kerasan di dalam gereja daripada di luar gereja. Ngerti maksud saya? Halo? Kadang banyak orang jahat di dalam gereja loh. Tapi kita harus berbeda. Di New Life Church semuanya orang-orang yang tulus, yang hatinya cinta Tuhan. Amen. Singkat cerita semua itu dibongkar, rata tanah, semua orang waktu itu tutup sebuah jalan di area timur Surabaya, semua bilang, hancurkan, hancurkan, hancurkan. Wah saya gemeter lihat itu, nangis, saya ngomong sama mama saya, aku tak pulang. Mamaku bilang gini, kamu mau pulang mau ngapain, kamu bukan Superman. Tidak ngapa-ngapain sih, mangkel aja, kan gitu. Anak muda kan semangat, tidak bisa gini. Dan singkat cerita, bukannya dihancurkan rata tanah, harus kembaliin semua. Papa saya orangnya konsekuen, kembaliin dulu uangnya supaya nama kita gak jelek. Dia selalu mikir nanti kalau anak saya kerja satu hari, gak boleh namanya jelek. Balikin semua uangnya, udah rugi, bangunan runtuh semua. Dia ditahan, dimasukkan dalam bui. Waduh, saya gak dikabarin, adik saya ngomong, papa dibui loh. Saya telepon, aku mau ngomong. Sebelum dia masuk bui itu, dia cuma telepon saya bilang gini, ikut Tuhan kan juga pikul salib. Santai dia ngomong. Saya nangis, saya bilang, aku mau sekolah kitab, serahkan hidupku kayak gini. Kok Tuhan malah izinkan kayak gini? Kalau anak yang cinta papanya kan ngomong gini, aku aja yang masuk. Wah gayanya mikir, aku aja yang masuk. Terus dia mikir, kayaknya kasih bapak itu lebih daripada kasih anak deh. Makanya hormati orang tuamu. Apalagi kasih bapak di sorga yang terlalu sempurna atas hidupmu. Amin. Udah gitu, waktu dia masuk bui, dia cuma bilang gini, aku cuma pesan sama kamu mau jadi hamba Tuhan, jangan pernah benci siapapun. Terus dia tuh kalau orangnya takut, pastilah manusia takut, gak enak. Dia cuma ngomong gini, haleluya, haleluya, doa ya, tutup teleponnya. Waktu persidangan, untung mama papa saya itu balance, mama saya udah teriak berdiri, kurang ajar gitu ya. The power of emak-emak ya, gak adil gitu ya. Kemarin Pak Ufer bilang di marketplace, jangan remehkan emak-emak. Emak-emak kalau berdoa atau memimpin bisa lebih dahsyat daripada pria-pria. Mana emak-emak suaranya, katakan amin. Tepuk tangan buat emak-emak. Tapi walaupun emak-emaknya sudah getruk-getruk tetap diputuskan bui gitu ya. Wah, seru mama saya telepon, memang kurang ajar itu. Ya. Loh jangan marah, papa kan pesen jangan marah. Yesus juga bisa marah ya. Wah, pakai ayat firman, itu betul, Yesus marah, asal kudus marahnya kan gitu. Singkat cerita, sampai saya lulus sekolah teologi, sampai saya masuk PDP di GBI, itu kasus masih berjalan 10 tahun lebih. Karena orangnya gak mau nego dan bahkan orangnya kalau ketemu papa saya bisa ketawa bilang gini, kita kan temen, bisa loh. Tapi saya gak kenal, saya ini bukan nuntut Anda, saya nuntut itu kok. Ya sudah, repot. Singkat cerita, ini harus bikin drama musikal ini. Singkat cerita, suatu hari. Tanah itu tetap diputuskan milik kita, ya jelas. Semuanya jelas, clear. Dan orang ini tiba-tiba yang punya perumahan itu diprotes seluruh warganya, setiap hari rumahnya disanggongin preman, bilang kamu pembohong, kamu bilang itu tanahmu, kamu bilang ini kamu bisa bikin jalan masuk. Mana? Diprotes sampai lari ke Amerika, enggak tahu berapa tahun. Dia enggak berani pulang. Lalu singkat cerita, saya ingat 2011 saya menikah. Orang itu, pengusaha tersebut datang ke rumah saya. Dia bawa TV, gede banget. Dia bilang saya mau ketemu sama anaknya Pak Frederick yang mau menikah. Yang katanya pendeta. Pendeta juga bisa berubah jadi pendekar ya, ngerti? Waktu saya datang, papa saya bilang sabar ya, sudah tak ampuni orang itu. Dan saya lihat dengan mata kepala sendiri, orang itu paikui. Di depan sujud ya, sujud di depan papa saya bilang ini, ampuni aku kok. Dia bukan orang Kristen. Aku sudah ngerjain kamu bertahun-tahun ini.
Aku enggak pernah hoki hidupku ngerjain kamu. Aku malah kena masalah. Aku sekarang diprotes kanan kiri. Gak karuan kok. Dan kalau aku enggak berdamai dengan kamu, mati sudah perumahanku ini. Gila sudah. Ini jalan masuknya, tolongin aku. Dan saya masih ingat dengan kebesaran hatinya. Ayah saya peluk dia loh. Saya sampai waktu lihat itu saya bilang, this is crazy. Itu yang membuat saya bisa jadi gini. Belum tentu anak pendeta jadi pendeta beneran. Tapi bisa anak pengusaha jadi pendeta. Karena Tuhan mau bangkitkan pengusaha-pengusaha yang berhati pendeta. Karena pendeta dan pengusaha sebenarnya sama saja. Tidak ada bedanya, kita semua hamba Tuhan. Waktu papa saya peluk dia nangis. Udah semua air keluar dari telinga, hidung, mulut gitu. Dia nangis, dia bilang gini, boleh enggak doain aku terima Tuhanmu. Karena aku enggak pernah lihat orang Kristen yang kayak kamu. Wes tak kerjain habis-habisan, masih bisa ampuni aku. Dan saya ingat siang itu, kita mendoakan dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia berdamai. Berdamai. Semua kongsi papa saya bilang, getoken itu 50 kali lipat. Itu dunia bilang kayak gitu kan. Dia ngerjain, dia mau berapapun dia harus beli ini. Getoken itu. 50 kali lipat getoken. Karena kita urusan juga keluar biaya. Papa saya cuma bilang gini, ya jual harus cuan banyak saya tahu. Normal dong, usaha. Tapi ya jangan ngetok orang itulah. Karena jiwanya lebih berharga dari berapapun uang yang kita terima. Dan sampai akhir hayatnya dia meninggal duluan. Bersahabat dengan papa saya, telepon. Dia ikut anaknya ke gereja karena anaknya Kristen. Ternyata sesuatu yang Tuhan izinkan. Kita baru tahu kayak 15 tahun kemudian. Yang lebih berharga dari keuntungan yaitu apa? Opa ini yang ngerjain papa saya, terima Yesus. Bahkan dia tunjukkan fotonya, aku sudah dibaptis Pak, ikut gereja anakku. Karena waktu itu belum ada New Life Church. Coba sudah ada New Life Church, kita baptis dia, kita selamkan dia. 10 menit baru kita, enggak ya, bercanda ya. Yang ketiga, yang harus kita mengerti adalah gini, God's moral will. Apa itu God's moral will? God's moral will ini adalah gini, kehendak Tuhan yang bersifat moral. Kehendak Tuhan untuk kehidupan sehari-hari yang sudah tertulis di Alkitab. God's moral will ini, kehendak Tuhan sehari-hari ini tidak bisa berubah. Tertulis. Sepanjang zaman kita mau pakai bahasa FOMO, kayak kita mau punya sosial media keren, kayak kita zaman berubah, kayak value-nya Tuhan tetap gak berubah. Contohnya apa? Tuhan bilang, kalau ada orang jahat sama kamu, tampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Kalau orang minta kamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Apa God's will for your life? Poin yang ketiga, God's will for you is for you to be holy. Kita baca sama-sama ayatnya ya. Saya bacakan untuk Anda. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus, katakan menjadi kudus. Hagios, katakan hagios, bahasa Yunaninya. Di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kita baca sama-sama ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Be holy for I am holy. Kita kadang mencari kehendak Tuhan, kita bingung gini. Aduh, ini orang sudah tak doakan namanya Xiao Meme. Oh, yang satu namanya Cik Mehong. Oh, yang satu namanya, aku bingung yang mana. Simple, sebelum Anda bingung A, B, C, D, E, jodohmu yang mana. Hiduplah kudus, that's it. Aku bingung harus kongsian sama orang ini atau enggak. Sebelum Anda bingung kongsian sama A, B, C, D, milikilah integritas dalam hidupmu. Arti kata kudus itu bukan cuma gini loh. Oh itu dosa, aku enggak dosa. Bukan. Arti kata kudus sebenarnya adalah set apart, be different. Jadilah beda dengan dunia ini. Hagios, katakan hagios. Apa sih? Saya terjemahkan lebih sederhana lagi. Kudus itu artinya excellent. Tadi yang dilakukan papa saya mengampuni itu kudus. Kalau orang dunia bilang, kamu baik ketika dia baik. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu cuma bisa baik kepada orang yang baik sama kamu, orang yang tidak kenal Tuhan, ateis pun bisa. Tapi kenapa kita berbeda? Hagios, karena Tuhan berkata, di saat ada orang jahat sama kamu, ada anugerah Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada kelimpahan dari Tuhan yang membuat kamu bisa baik. Sekalipun orang itu tidak baik sama kamu, itu baru namanya Kristen.
Ada orang bikin IG, Kristen terselubung. Kristen gak usah terselubung. Kristen tuh buka-bukaan aja di hadapan Tuhan. Aku gak mampu, ampuni orang itu Tuhan. Atau saat ini Anda berdoa, oh suami berdoa, istriku Tuhan. Kenapa dia harus ngoceh 20.000 kata setiap hari. Dia Tuhan gak pernah selama 20 tahun ini kita ngeluhnya sama Tuhan aja. Atau istri ngomong, suamiku kok gini Tuhan, suami pemimpin kok gini. Ngeluh aja sama Tuhan. Tuhan akan kasih kekuatan. Hei, kamu bisa baik kok sama orang yang jahat sama kamu. Karena kamu Kristen. Katakan kanan kiri, kamu Kristen gak? Kristen kita bukan di KTP tapi di hati ini loh. Excellent, katakan excellent. Mika 6 ayat 8, ini kehendak Tuhan. Jadi kalau ada bingung tentang kehendak Tuhan, baca aja ini. Ini kehendak Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Dikatakan gini, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain apa? Ayo kita baca sama-sama suara yang keras. Berlaku adil, mencintai, kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Ini loh yang namanya hagios. Tuhan mau jemaat di Life Church berlaku adil dalam pekerjaanmu, mencintai kesetiaan dalam pernikahanmu, dan hidup dengan rendah hati dalam setiap hari dalam kehidupanmu. Jadi kita gak usah pusing, kayak nyari kehendak Tuhan itu kok susah ya. Ini kehendak Tuhan. Minta anugerah Tuhan untuk kita bisa lakukan ini aja. Saya tadi ngomong apa? Kudus juga namanya excellent. Saya kasih satu cerita lagi. Minggu lalu saya di Jakarta. Saya dan istri saya kebetulan diundang oleh Pak Yahya Setia Atmaja. Pak Yahya Setia Atmaja ini adalah Presiden Direktur BCA selama 15 tahun. Yang sekarang menjabat menjadi Preskom. Ya. Saya bisa dekat dengan dia. Kenapa? Karena dulu sahabat saya, waktu saya dulu sekolah di luar negeri, saya jodohkan dengan anaknya Pak Yahya. Saya nemenin dia pacaran. Sahabat saya ini cowok ya. Saya nemenin anaknya Pak Yahya cewek. Saya perjelas lagi ya, oke. Karena zaman ini kan udah cewek kok ya. Saya nemenin terus. Selama-lama jadi deket dan jadi akrab seperti keluarga. Nggak ngomong pekerjaan tok, ngomong hal-hal yang boten-boten kadang. Waktu saya datang di sebuah hotel itu sama istri saya, ya pastilah dia ini Preskom BCA yang datang ya. Saya nggak usah sebut lah siapa aja top-top pengusaha datang semua. Waktu saya halo ada yang kenal saya sapa, tapi waktu saya jalan karena saya cari meja saya ada satu orang yang menyapa saya dari jauh dengan PD-nya di belakang ini. Pastor Irwanu, how are you Pastor? Saya senang ketemu Anda, dia peluk saya. Saya sama istri saya selalu bilang gini, kita mending sok kenal daripada dibilang orang sombong, betul ya? Istri saya ini orang introvert, kadang kalau lihat saya itu bisa kaget-kaget. Dia bisa kadang-kadang, orang senyum tak senyumi, dia bilang gini, dia senyum membek kamu, dia bilang, yang gak ada rugi nih yang. Dia senyum sama pohon pun, yang penting dia lihat sini, kita senyum aja. Karena kalau gak gitu nanti masuk DM di Facebook, sombong. Tak senyumi dari jauh, gak senyum, ya kan? Jadi kalau ada orang senyum di mall agak jauh, saya juga gini. Istri saya kadang, yang, enggak apa-apa, mending dianggap GR atau gila daripada dia ngomong sombong. Nah, waktu saya dia gini, wah saya juga sok kenal, apa kabar, yes, apa kabar. Dia gini, gak inget saya? Ya ini harus jujur dong, kalau bilang inget, siapa namanya, kan gak inget saya. Siapa ya? Saya yang follow Anda, setiap Anda AIA, setiap Anda khotbah, saya like loh. Nama saya Sato David. Hah? Oh iya, saya ingat kalau itu. Karena dia suka, saya khotbah apa dikit, jemaat New Life Church belum fire, dia udah fire gitu. Dia jemaat JPCC Jakarta ternyata. Wah, ya saya dari Gojek. Oh iya Pak, gimana keadaan perusahaan Gojek saat ini? Iya, saya dari Gojek. Terus dia ngomong, saya tukang Gojek. Oh iya Pak. Oke Pak, nanti kita ketemu di dalam. Karena saya harus on time kan. Acara mau mulai. Saya masuk di dalam sama istri saya ngomong sama dia. Siapa tuh tadi itu? Dia tuh yang punya Gojek dah. Kok rasanya, atau manajernya Gojek ya dia? Bukan, istri saya lebih nangkep. Istri saya orang lebih konsen. Dia tuh tukang ojek. Gak mungkin. Lihat fotonya orangnya. Next slide. Santo the Gojek, gile. Itu, dia ketemu saya pakai suit kayak gitu. Tampang direktur banget men. Waktu saya duduk sama Pastor Sidney Moede, Pastor Jeffrey Rahmat waktu itu masih di Australia, sama Pastor Jose Carroll, kita ngobrol-ngobrol, saya bilang gini, hey tadi ada jemaat JPCC, kayaknya manajernya Gojek. Istri saya udah gini, bukan manajer. Iya manajer. Siapa? Mereka tanya, Santo. Bro, he is the Gojek man. Dia panggilannya di JPCC adalah Santo David the Gojek. Hah? Dia tukang ojek, Gojek? Iya.
Wah, pakai suit? Itu? Iya. Terus mulailah keluar cerita. Dia ini orang yang excellent, kudus ini tadi. Excellent dalam hidupnya. Nah, waktu pandemi dia ditemukan sama sahabat saya ini, Lis Setia Atmaja, anaknya Presdir ini tadi, yang waktu itu masih menjabat jadi Presdir. Dia kesusahan. Tapi dia mulai tekun. Gojeknya gak laku. Di zaman waktu dia pandemi dia udah jadi tukang ojek. Tapi dia masuk di JPCC, dia mulai ikut training date. Wah, training date itu training life group. Dia ikut, dia jangkau jiwa. Singkat cerita, dia mulai dipercaya. Dia punya nomornya Presdir BCA, langsung gak pakai sekretaris. Karena dia orangnya on time. Tolong ya, ambil babi kriuk saya, Fit. Saya hari ini golf di Bogor, saya mau ngejiai, saya mau traktir orang-orang ya, jangan lupa. Siap Pak, jam 7.15 dia udah datang. Nanti dari Bogor kamu balik lagi ke Jakarta, di Menteng itu saya mau kirimin babi, ini kan enak. Jadi kamu dari sini ke Serpong, kamu ke sini, kamu siap Pak. Dan dia tidak pernah telat 1 menit pun, dia selalu early. Sehingga, wah Pak Yaya percaya, kenalkan sama pengusaha lain. Pengusaha top yang lain, kasih nomornya. Kamu gak usah pakai, orang ini bisa dipercaya kok. Orang ini gak mungkin sebar-sebarin nomormu. Dia juga minta nomor saya kasih. Kamu pegang nomor saya, kenapa? Nanti kalau pastor mau babi terenak, nginep dimanapun di Jakarta, aku antar pastor buat Anda. Ya nanti tagihkan saya bilang, oh gak usah. Jadi orang hidup harus memberkati. Saya tukang gojek, saya mau dong berkati hamba Tuhan. Amin, saya kasih rekening gereja, transfer yang banyak. Ya enggak gitu. Wah, terus dia mulai kenal ini, kenal itu. Saya tanya Sidney Mohede, Pastor Jose Carol, Pastor Jeffy Rahmat minggu lalu khotbah. Semua punya nomornya Santo David the Gojek. Karena apa? Dia orang yang excellent. Dan sampai hari ini, dia tidak mau quit dari jadi tukang gojek. Jangan remehkan profesi apapun. Kenapa? Karena dia bisa menjangkau tukang gojek lainnya. Dia bikin date gojek. Bahkan dia bilang gini, kalau aku tidak bisa Pastor, aku sudah minta izin. Boleh gak aku saksikan? Boleh Pastor. Malah dia kirim link YouTube-nya. Ini kesaksianku di podcast ini. Ini kesaksian di podcast ini. Gila, kita pendeta aja kalah sama dia. Dia bilang gini, Pastor, aku tetap mau jadi tukang gojek. Dan hari ini dia tukang gojek yang punya bisnis kos-kosan sama bakmi. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Why? Seperti khotbah Pastor Jeffrey minggu lalu. Karena dia tahu identitas dirinya di dalam Tuhan. Bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita berharga di hadapan Tuhan. Dan setiap kita punya destiny untuk menjadi berkat. Bukan hanya untuk diberkati. Next slide. Dan ini yang namanya hidup kudus. Di sebelah istri saya ini Lis Setia Atmaja. Anak pertama dari Pak Yaya Setia Atmaja. Yang menemukan Santo the Gojek ini. Sehingga saat ini Santo the Gojek punya jaringan yang banyak. Dia latih. Firman Tuhan berkata, aku tidak bisa ya handle 10 pekerjaan. Kamu saya bagiin semua pekerjaan ini. Tapi saya minta kamu excellent. Itu nilai firman Tuhan loh. Itu God's moral will. Firman Tuhan, kehendak Tuhan sehari-hari itu dia bagikan. Kalau kamu aku percaya, ini yang minta kamu bukan orang sembarangan. Kalau kamu setia, Tuhan akan bukakan jalan buat kamu. Bahkan dia menjadi gembala wilayah date. Ini yang saya doakan di New Life Church. Embok-embok, tukang jahit, tukang masak OT-OT, pengusaha, banker, student, semuanya bisa melayani Tuhan. Dan sungguh-sungguh mempraktekkan ini. Hidup kita akan buntu kalau kita gak pernah berbagi sama orang. Dan yang terakhir, yang keempat adalah God's personal will. Kehendak Tuhan yang bersifat pribadi. Next slide. Saya akan tutup dengan ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, kata Tuhan. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau. Ini firman Tuhan kepada Yeremia. Tapi firman ini juga berlaku dengan hidup kita. Tuhan mengenal talentamu. Tuhan mengenal siapa dirimu, jangan pernah minder. Dan dia bukan hanya mengenal engkau, aku menguduskan engkau. Positional sanctification, Anda dikuduskan oleh karena karya salib Tuhan Yesus. Dan bukan hanya mengenal, bukan hanya menguduskan, tapi menetapkan, memakai engkau. Ada personal will. Sebelum kita masuk 3 bulan lagi, saya sudah siapkan jemaat ini. Ada personal will. Ada kehendak Tuhan yang bersifat pribadi. Saking berharganya dirimu, siapapun namamu,
Pastor Karsten, Ibu Susi, siapa lagi? Halo, Yosia. Ada personal will Pak Kris. Ada personal will yang tidak bisa digantikan oleh siapapun di seluruh penjuru bumi ini. Karena engkau spesifik, engkau special. Ada rancangan Tuhan yang benar-benar indah. Dan setiap Anda, ibu-ibu, ada personal will. Tahun depan saya berdoa, setiap kampung, setiap rumah, setiap blok, dari Gra Family sampai Kedurus, sampai Bubutan, sampai Pahlawan, dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena ini hatinya Tuhan. Ini hatinya Tuhan, dan Tuhan mau pakai Anda. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita belajar 4 aspek kehendak Tuhan. Kalau Tuhan izinkan minggu-minggu depan saya akan sambung ke seri kedua, ketiga, keempat, sampai akhir tahun kita Natal. Yang pertama apa? Kita baca bahasa Indonesianya yuk. Kehendak Tuhan yang bersifat. Yang kedua, kehendak Tuhan yang bersifat mengizinkan. Yang ketiga, kehendak Tuhan yang bersifat moral. Yang keempat, kehendak Tuhan yang bersifat pribadi. Jadi kalau hari ini engkau duduk di tempat ini, dorongan itu pun dari Tuhan. Kalau Anda datang ke tempat ini, do not stop going to church. Jangan Anda berhenti, karena hari ini Tuhan mau nyatakan His personal will into your life. Kehendak Tuhan yang pribadi itu. Saya berdoa tahun depan. Kemarin waktu meeting pemimpin, salah satunya Pak Ufer mengingatkan saya gini, berapa jiwa yang bertobat? Berapa jiwa? Berapa jiwa yang dimenangkan buat Tuhan. I keep talking about it with my wife waktu pulang. Even Pastor Karsten. Saya kadang telepon gembala, ada Indrawan ini adik kelasnya Pak Samuel juga dulu. Gembala wilayah, dia 2 minggu lalu dapat mujizat perlindungan Tuhan. Nanti saksikan 2 minggu lagi. Dia dilindungi Tuhan, dia kontraktor, tiba-tiba dari lantai 3 yang seharusnya dia ada di sana Bapak Ibu. Setiap hari dia ngecor, hari itu dia bisa mules, Tuhan bilang pokoknya dia gak pengen pergi. Dan waktu dia gak pergi itu, cor-corannya itu jatuh dari lantai 3. Dia harus kesaksian tuh, gak tahu dia datang gak? Ya, 2 minggu lagi harus kesaksian tuh. Hidupmu tidak boleh hanya terpadel-padel bro, harusnya terbible-bible. Ya, saya kurang setuju dengan istilah terpadel-padel. Gak lucu itu. Boleh loh main padel, boleh. Kemarin ada saudara saya, padel nih memang kadang-kadang juga mengenakkan tapi juga bencekno gitu loh. Ngambil bola tiba-tiba kecetit, gak bisa jalan 1 senti gak bisa jalan. Banyak orang cedera, makanya jangan terpadel-padel. Boleh main padel, tapi jangan kau jiwa waktu main padel. Hidup kita harusnya terbible-bible. Mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Amen. Angkat kedua tanganmu. Saya minta kunci G. Oh Yesus. Angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Hanya Kau Yesus. Katakan hanya Kau Yesus. Kasih setiamu lebih dari hidup. Angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan Yesus. Oh Yesus. Oh kita mau memenangkan lebih banyak jiwa lagi Tuhan. Selamanya Yesus. Katakan aku mau Tuhan ada dalam kehendak-Mu seumur hidupku ku kan. Haleluya. Jangan lihat kanan kiri. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan oh Yesus. Hanya Kau Yesus. Kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup. Haleluya. Oh Yesus. Selamanya Yesus. Selamanya Yesus. Seumur hidupku. Seumur
tangan yang dahsyat buat Tuhan. Lebih Haleluya. dahsyat lagi buat Tuhan. Haleluya. Tuhan gerakkan Haleluya. gereja ini untuk pendoa-pendoa syafaat berdoa. Kapanpun Tuhan suruh mereka berdoa. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk dirimu, terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang memilih kami ya Bapa, Engkau yang menentukan kami, Engkau yang memberikan segala sesuatunya bagi diri kami ya Bapa. Engkau yang menjadikan kami Tuhan sebelum langit bumi dijadikan, dan kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Setiap dari kami adalah biji mata-Mu ya Bapa. Terima kasih Engkau sudah hadir di sini Tuhan. Terima kasih Engkau membungkus kami dengan hadirat-Mu. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Bertahtalah di setiap pujian kami ya Bapa. Dan pakai Tuhan lidah, mulut, bibir kami untuk memuji-Mu. Untuk meninggikan-Mu Tuhan. Untuk memuliakan-Mu Tuhan seumur hidup kami. Bapa, kami telah mendengar Tuhan. Dan kami Tuhan menyerap, dan kami Tuhan menyatakan Tuhan bahwa kami Tuhan menerima khotbah hari ini ya Bapa. Kehendak-Mu, sovereign will ya Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, kami menjadi suratan-Mu yang terbuka. Kami menjadi utusan-Mu, dimanapun kami adalah perwakilan-Mu ya Bapa. Kami mau hidup kudus, kami mau serupa dengan Engkau, kami mau menjadikan Engkau sebagai pilar-pilar di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan Engkau yang berkarya sendiri Tuhan. Engkau yang berkarya. Kami menjadi bejana-Mu Tuhan. Engkau menjangkau. Roh Kudus-Mu bekerja dimanapun. Dan kami Tuhan, New Life Church akan memenangkan jiwa buat kemuliaan-Mu ya Bapa. Untuk kerajaan-Mu, hanya kerajaan-Mu. Karena hanya nama-Mu yang akan kami tinggikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang percaya kepengaruhan ini terjadi, tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Anda tahu bahwa ada pendoa-pendoa syafaat yang setiap hari berjaga-jaga buat Anda. Ada Ibu Priscilla di sini, ada PDP Felicia Wong, Ibu Susi, Bu Ninis, full timers, ibu-ibu yang berdoa hari Jumat untuk Anda. Ketahuilah, Tuhan suruh saya untuk 1 tahun ke depan ini kita lebih banyak worship, lebih banyak doa. Karena saya rindu 2,8 juta jiwa yang belum dijangkau di Surabaya. Dimenangkan, itu kehendak Tuhan. Amin. Yang percaya itu kehendak Tuhan, tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Amin. Saat ini katakan kanan kiri, partisipasi yuk. Ayo cari 5 orang, katakan partisipasi. Do what you can do. Apapun itu yang Tuhan kasih dalam hidupmu. Ada yang digerakkan memberi, ada yang melayani, ada yang jadi gembala. Semua, katakan semua kita. Ayo semua katakan dengan bahasa Indonesia, semua kita ada dalam kehendak Tuhan. God bless you. Silakan duduk, tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Amin.